Selamat sore Ibu. Kami dari kelompok 2 fase S1 asal sekolah SMA Swasta Katolik Alvarez Paga akan menjelaskan tentang siklus hidrologi, mata pelajaran geografi. Melakukan video, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Elkania Indriani Saputri SHB. Perkenalkan, nama lengkap saya Matilda Fiona Iri. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Edwin Penditi. Selamat menyaksikan. Jelaskan tentang pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus dan sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi atau siklus air dibagi lagi menjadi 3 tahap berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air. Siklus tersebut diantaranya siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Yang pertama, siklus panjang. Siklus panjang adalah perputaran air sampai membentuk kristal es dan menghasilkan salju. Seperti yang kita lihat di gambar, siklus panjang diawali air laut yang menguap atau disebut evaporasi. Uap air mengalami kondensasi atau pengembunan. Hingga menjadi awan, kemudian dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi, di daratan. Selanjutnya awan tersebut bergabung dengan uap air yang lain di permukaan seperti di danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Kemudian akan membentuk hujan es atau salju. Kemudian hujan es atau salju mengalir dan berubah menjadi gletser. Gletser adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membeku selama kurun waktu tertentu yang sangat lama. Kemudian gletser mengalir kembali ke laut dan terjadi lagi siklus panjang. Siklus sedang adalah perputaran air sampai daratan. Siklus sedang yang pertama terjadi uap air terbentuk akibat. Siklus sedang yang pertama uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua, setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Yang ketiga, uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Kemudian air hujan turun dan mengalir ke laut. Kemudian terjadi lagi siklus pendek. Kemudian terjadi lagi siklus sedang. Siklus pendek adalah perputaran air sampai permukaan laut. Yang pertama, siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan-awan yang tak mampu menahan beban air, akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan hingga air jatuh kembali ke laut. Presipitasi atau atmosfer. Kemudian hujan turun dan kembali lagi ke laut. Dan akan terjadi siklus pendek.